Shalom Ibu Bapak. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya kasih tema hari ini adalah manual book atau buku panduan. Apa itu buku panduan? Buku panduan adalah buku pedoman untuk mengoperasikan sesuatu, entah itu elektronik, entah itu mesin, atau entah itu apapun lah. Adalah sebuah panduan untuk mengoperasikan sesuatu. Kita akan baca di 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alkitab kita berisi tentang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan keduanya adalah saling berkaitan. Contohnya di mana, Pak? Oke. Contohnya sebuah kisah Paskah pada Perjanjian Lama zaman dulu. Kisah Perjanjian Lama Paskah waktu itu adalah tujuannya untuk memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah 50 hari berikutnya, bangsa Israel mendapat 10 perintah Allah lewat Musa yang naik ke Gunung Sinai. Lalu di Perjanjian Baru ada kaitannya juga. Pada perayaan Paskah di Perjanjian Baru Yesus bangkit. Dan setelah 50 hari diturunkannya lah Roh Kudus. Jadi di Perjanjian Lama, Paskah adalah memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus bangkit setelah wafat. Kemudian di Perjanjian Lama, 50 hari Musa naik ke Gunung Sinai dan diturunkannya 10 perintah Allah. Di Perjanjian Baru, setelah 50 hari kebangkitan Yesus, diturunkannya lah Roh Kudus. Jadi ada kaitannya, saling kait-mengkait, saudara. Ya, makanya Alkitab yang kita punya adalah luar biasa, sangat luar biasa. Makanya Alkitab ini adalah sebuah panduan. Saya katakan sebuah manual book buat hidup saya. Mengapa? Manual book atau buku panduan diciptakan atau diberikan kepada setiap orang yang ingin mengoperasikan sebuah ciptaan dari elektronik atau benda sesuatu yang diberikan oleh penciptanya sebuah panduan untuk mengoperasikan secara maksimal mesin itu atau elektronik atau entah apapun lah. Sama seperti hidup kita, bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan, diberikan namanya manual book, buku pedoman, supaya kita sebagai ciptaannya bisa dioperasikan secara maksimal. Banyak di antara kita yang belum maksimal, lalu bertanya, bagaimana Pak hidupmu diberkati, bagaimana Pak dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya katakan, mungkin dia belum maksimal mengoperasikan secara manual booknya ini. Dia belum teliti lagi, dia belum aplikasikan. Saya yakinlah ketika dia baca, dia renungkan, dan dia alami Roh Kudus yang menjelaskan semuanya itu, dia alami, pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena manual booknya sudah dibaca dan dioperasikan secara maksimal.
Saya pernah baca mengapa orang Yahudi sangat dari kecil, dari kecil dia belajar akan kitabnya, dia teliti kitabnya dari kecil sampai dia tua. Saya bertanya, mengapa kamu pelajari itu dari kecil sampai tua ini? Apakah kamu ingin menjadi pendeta? Apakah kamu ingin menjadi pastor? Dia bilang, enggak. Loh, mengapa kamu bisa belajar sampai ngelotok, sampai hafal? Dia berkata, tujuan saya belajar kitab adalah mengoperasikan hidup dia sampai dia bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sesuai dengan penciptanya inginkan. Jadi sudah semestinya, sudah seharusnya kita baca manual book ini dan kita operasikan, kita alami, kita jalankan supaya kehidupan kita sebagai ciptaannya yang diberikan Tuhan, manual book ini lewat nabinya, lewat rasulnya, lewat semuanya yang dibukukan dan dituliskan, supaya kita sebagai manusia ciptaannya maksimal seperti yang Tuhan mau. Tadi Alkitab dikatakan, saya bacakan, bagus sekali di ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Tuhan sudah siapkan manual booknya. Tergantung saudara mau jalankan hidupmu sesuai manual booknya atau Anda operasikan secara biasa saja. Saya dengan istri kemarin jalan-jalan naik mobil. Kita naik mobil, ternyata kita selama ini hanya menjalankan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Yang penting nyaman, yang penting aman, jalan saja. Tetapi kita tidak tahu ketika kita baca manual booknya, ketika kita baca banyak fitur-fitur yang kita tidak tahu. Padahal mobil itu diperlengkapi dengan fitur-fitur yang bagus, tapi kita tidak bisa mengoperasikan secara maksimal. Makanya seperti tadi saya katakan, jika hidup kita hanya berjalan seperti biasanya, berarti hidup kita belum mengoperasikan manual book ini secara maksimal. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupmu belum maksimal, karena Anda belum mengoperasikan hidup Anda secara maksimal lewat manual book ini. Mulai saat ini saya undang saudara untuk baca Alkitab, baca manual booknya, renungkan, biar Roh Kudus yang menjelaskan semuanya, mengalami sesuatu yang benar, sesuatu yang hebat di manual book ini. Saya yakin hidupmu akan dituntun kepada keberhasilan dan keberhasilan yang luar biasa. Walaupun jalannya berkelok, naik turun, tapi kita tetap baca manual book supaya tujuan akhirnya kita didapati semuanya yang dikerjakan kita berhasil. Karena kita punya panduan buku, punya panduan pedoman buku, dan jalan akhirnya menuju kepada sebuah keselamatan. Untuk itu, jangan tunda-tunda hidup Anda. Baca Alkitab, renungkan, biarkan Roh Kudus yang menerangkan dan mengalami hidup bersama Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara. Tuhan, kami berdoa untuk para pendengar, untuk para pemirsa. Saya berdoa supaya mereka ketemu Tuhan lewat membaca manual booknya, supaya hidupnya sebagai ciptaan Tuhan bisa berfungsi secara maksimal.
mulai saat ini Tuhan, kami turunkan itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian supaya kami baca manual book ini dan mengalami sesuatu yang besar bersama Engkau. Biarkan Roh Kudus-Mu turun, kami mau aktifkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus.